Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Sinta Eka Wulandari, kelas 3B PAI. Di sini saya akan membahas materi kuliah Bahasa Indonesia, yakni pengertian membaca, tujuan membaca, dan aspek-aspek membaca. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Pengertian lain dari membaca adalah suatu proses kegiatan mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Membaca adalah suatu kegiatan atau cara dalam mengupayakan pembinaan daya nalar. Harja Sujana mengemukakan bahwa membaca merupakan proses. Membaca bukanlah proses yang tunggal, melainkan sintesis dari berbagai proses yang kemudian berakumulasi pada suatu perbuatan tunggal. Membaca diartikan sebagai pengucapan kata-kata, mengidentifikasi kata, dan mencari arti dari sebuah teks. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan sebuah proses yang melibatkan kemampuan, yakni kemampuan visual dan kemampuan kognisi. Kedua kemampuan ini diperlukan untuk memberikan lambang-lambang huruf agar dapat dipahami dan menjadi bermakna bagi pembaca. Poin selanjutnya yaitu tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencangkup isi, memahami makna bacaan. Makna arti atau bisa disebut dengan meaning erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan atau intensif kita dalam membaca. Henry Guntur Tarigan mengemukakan tujuan membaca adalah sebagai berikut. 1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama. 3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. 4. Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi. 5. Membaca untuk mengelompokkan, membaca dan mengklasifikasikan. 6. Membaca menilai, dan mengevaluasi. Yang ketujuh yaitu membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, misalnya untuk mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh sang tokoh, apa yang telah dibuat oleh sang tokoh, apa yang telah terjadi pada sang tokoh khusus, atau untuk memecahkan masalah-masalah yang dibuat oleh sang tokoh. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama, misalnya untuk mengetahui mengapa hal itu merupakan topik yang baik dan menarik, masalah yang terdapat dalam cerita, apa-apa yang dipelajari atau dialami sang tokoh, dan merangkum hal-hal yang dilakukan oleh sang tokoh untuk mencapai tujuannya. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, seperti menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, dan ketiga, seterusnya. Setiap tahap dibuat untuk memecahkan suatu masalah, adegan-adegan dan kejadian buat dramatisasi. Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi seperti menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan seperti cara mereka itu, apa yang hendak diperlihatkan oleh sang tokoh, berubah kualitas-kualitas yang dimiliki para tokoh yang membuat mereka berhasil atau gagal. Membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan, misalnya untuk menemukan serta mengetahui apa-apa yang tidak biasa, tidak wajar mengenai seorang tokoh, apa yang lucu dalam cerita, atau apakah cerita itu benar atau tidak benar. Membaca menilai, membaca mengevaluasi, seperti untuk menemukan apakah sang tokoh berhasil atau hidup dengan ukuran-ukuran tertentu. Apakah kita ingin berbuat seperti cara sang tokoh bekerja dalam cerita itu? Membaca untuk memperbandingkan atau mempertentangkan dilakukan untuk menemukan bagaimana caranya sang tokoh berubah, bagaimana hidupnya berbeda dari kehidupan yang kita kenal, bagaimana dua cerita mempunyai persamaan, bagaimana sang tokoh menyerupai pembaca. Poin yang terakhir yaitu aspek-aspek membaca. Sebagian garis besarnya terdapat dua aspek penting dalam membaca,
yaitu keterampilan yang bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek ini mencakup pengertian bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, pengenalan hubungan korespondensi, pola ejaan dan bunyi, dan kecepatan membaca ke taraf lambat. Poin selanjutnya yaitu keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup memahami pengertian sederhana, memahami signifikasi atau makna, evaluasi atau penilaian, kecepatan membaca yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis tersebut, aktivis yang paling sesuai adalah membaca nyaring, membaca bersuara. Untuk keterampilan pemahaman yang paling erat adalah dengan membaca dalam hati, yang dibagi atas membaca ekstensif dan membaca intensif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.